Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Siti Zumairo dan rekan saya Melvia Puspitasari. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang strategi dan substansi dakwah. Yang pertama, kita masuk peta konsep dakwah Rasulullah pada periode Mekah. Itu ada dua. Yang pertama strategi dakwah, yang kedua substansi dakwah. Yang substansi dakwah meliputi keesaan Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat sebagai hari pembalasan, kesucian jiwa, persaudaraan dan kesatuan, yang nantinya akan dibahas oleh rekan saya Mbak Melia Puspitasari. Dan strategi dakwah yang meliputi dakwah sembunyi-sembunyi dan terang-terangan yang akan saya bahas. Strategi dakwah Rasulullah SAW bertujuan dalam Rasulullah SAW pada periode Mekah adalah agar masyarakat Arab meninggalkan kejahiliannya di bidang agama, moral, dan hukum, sehingga menjadi umat yang meyakini kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW dan ajaran Islam yang disampaikannya, kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan masyarakat Arab telah mengamalkan seluruh ajaran Islam dengan niat ikhlas karena Allah SWT dan sesuai dengan petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW. Tentu mereka akan memperoleh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Adapun strategi dakwah Rasulullah SAW dalam berusaha mencapai tujuan yang luhur tersebut sebagai berikut. Yang pertama, strategi dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua, strategi dakwah secara terang-terangan. Dan yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi itu selama 3-5 tahun. Cara ini ditempuh oleh Rasulullah SAW karena beliau begitu yakin bahwa masyarakat Arab jahiliyah masih sangat kuat mempertahankan kepercayaan dan tradisi warisan leluhur mereka, sehingga mereka bersedia berperang dan rela mati dalam mempertahankannya. Pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi ini, Rasulullah SAW menyeru untuk masuk Islam orang-orang yang berada di lingkungan rumah tangganya sendiri dan kerabat serta sahabat dekatnya. Mengenai orang-orang yang telah memenuhi seruan dakwah Rasulullah SAW tersebut adalah yang pertama, Khadijah binti Khuwailid. Beliau adalah istri Rasulullah SAW yang wafat tahun ke-10 dari kenabian. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah saudara sepupu Rasulullah SAW, masuk Islam saat berusia 10 tahun. Yang ketiga, Zaid bin Harithah. Beliau adalah anak angkat Rasulullah SAW. Yang keempat, Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah sahabat dekat Rasulullah SAW yang hidup pada tahun 573 sampai 634 Masehi. Yang kelima, Ummu Aiman. Beliau adalah pengasuh Rasulullah SAW pada waktu kecil. Sesuai dengan ajaran Islam bahwa berdakwah bukan hanya kewajiban Rasulullah SAW, tetapi juga kewajiban para pengikutnya.
yaitu umat Islam. Maka Abu Bakar As-Siddiq seorang saudagar kaya yang dihormati dan disegani banyak orang karena budi bahasanya yang halus, ilmu pengetahuannya yang luas, dan pandai bergaul, telah meneladani Rasulullah SAW, yakni berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Usaha dakwah Abu Bakar As-Siddiq berhasil karena ternyata beberapa orang kawan dekatnya menyatakan diri masuk Islam. Mereka adalah sebagai berikut. Yang pertama, Abdurrahman bin Auf. Sebelumnya beliau bernama Abdul Amad dari Bani Zuhrah. Abdul Amad berarti hamba milik si Ammar. Karena Islam melarang perbudakan, kemudian nama itu diganti oleh Rasulullah SAW menjadi Abdurrahman bin Auf, yang artinya hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih. Yang kedua, Abu Ubaidah bin Jarrah dari Bani Harim. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Yang keempat, Zubair bin Awam. Yang kelima, Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang terakhir, Tolhah bin Ubaidillah. Orang-orang yang masuk Islam pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi yang namanya sudah disebutkan tadi merupakan as-sabiqunal awalun, yang berarti pemeluk Islam generasi awal. Ya, kita masuk ke pembahasan dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan ini dimulai sejak tahun keempat dari kenabian, yakni setelah turunnya wahyu yang berisi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dakwah itu dilaksanakan secara terang-terangan. Di sini tahapan-tahapan dakwah Rasulullah SAW secara terang-terangan ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengundang kaum kerabat keturunan dari Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan dan mengajak mereka agar masuk Islam. Pada waktu itu mereka belum menerima Islam sebagai agama mereka. Namun ada 3 orang kerabat dari kalangan Bani Hashim yang sebenarnya sudah masuk Islam, tetapi merahasiakan keislamannya. Pada waktu itu dengan tegas menyatakan keislamannya. Mereka adalah Ali bin Abu Thalib, Ja'far bin Abu Thalib, dan Zaid bin Harithah. Yang kedua, Rasulullah SAW mengumpulkan para penduduk kota Mekah, terutama yang berada dan bertempat tinggal di sekitar Ka'bah, untuk berkumpul di Bukit Sofa yang terletak tidak jauh dari Ka'bah. Rasulullah SAW memberi peringatan kepada semua yang hadir agar segera meninggalkan penyembahan terhadap berhala-berhala dan hanya menyembah atau menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW juga menegaskan jika peringatan yang disampaikan itu dilaksanakan tentu akan meraih ridho ilahi, bahagia di dunia dan di akhirat. Rasulullah SAW menyampaikan seruan dakwahnya kepada para penduduk di luar kota Mekah. Sejarah mencatat bahwa penduduk di luar kota Mekah yang masuk Islam antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau seorang tokoh dan kaum Ghifar yang bertempat tinggal di sebelah barat Laut Mekah atau tidak jauh dari Laut Merah. Yang kedua, Tufail bin Amr ad-Dausi. Beliau seorang penyair terpandang dari kaum Daus yang bertempat tinggal di wilayah barat kota Mekah. Yang terakhir, dakwah Rasulullah SAW terhadap penduduk Yathrib atau Madinah yang datang ke Mekah untuk berziarah nampak berhasil. Berkat cahaya hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, para penduduk Yathrib
secara bergelombang telah masuk Islam di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Maria Puspitasari, yang akan Rasulullah, membahas substansi ajaran Islam periode Mekah yang didakwahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di awal kebinasaannya. Yang pertama adalah keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Islam mengajarkan bahwa pencipta dan pemelihara alam semesta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat bergantung segala apa saja, tidak beranak dan tidak diperanakan, serta tidak ada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyamainya. Yang kedua ini adalah hari kiamat sebagai hari pembalasan. Islam mengajarkan bahwa mati yang dialami oleh setiap manusia bukanlah akhir kehidupan, tetapi merupakan awal dari kehidupan yang panjang sekali, yakni kehidupan di alam kubur dan alam akhirat. Dan yang ketiga yaitu kesucian jiwa. Islam menyerupakan umat manusia agar senantiasa berusaha mensucikan jiwanya dan melarang keras mengotorinya. Dan yang ketiga adalah persaudaraan dan persatuan. Persaudaraan mempunyai hubungan yang erat dengan persatuan. Bahkan persaudaraan landasan bagi terwujudnya persatuan. Islam mengajarkan bahwa sesama orang beriman adalah saudara. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya ataupun ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.